Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, mahasiswi program khusus ulama angkatan 2018, jurusan studi agama-agama. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kalam Hikmah Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad atau biasa kita kenal dengan Imam Al-Haddad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Fitriani SPD STHI MPD selaku pembina Muhadharah Program Khusus Ulama Putri serta kawan-kawan sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat kesempatan untuk tetap melanjutkan kegiatan muhadharah walaupun secara virtual di rumah masing-masing. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kebodohan, kekafiran menuju cahaya yang terang benderang melalui agama yang bawakannya, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kalam Hikmah Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad. Sebelum kita memahami kalam hikmah dari beliau, kita kenali dulu siapa itu Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad. Sepertinya teman-teman sudah familiar dengan kitab yang berjudul Ratibul Haddad. Ya, kitab ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh beliau. Sejak kecil, beliau mengalami kebutaan. Namun, karena didikan dari orang tua beliau, terutama ayah beliau dapat memahami ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau juga hafal Al-Quran. Beliau juga dikenal dengan ulama yang hebat dan cerdas. Beliau banyak menyampaikan kalam hikmah, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 kalam yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, barang siapa yang tidak merasa puas dengan sedikit kekayaan yang ia miliki, maka dengan kekayaan yang banyak pun ia tidak akan merasa puas. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sedikit ilmu yang ia miliki, maka dengan banyak ilmu pun ia tidak akan mengamalkannya. Dari sini dapat kita pahami bahwa sedikit atau banyak ilmu dan harta yang kita miliki patutlah kita syukuri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jadi, sedikit atau banyak harta yang kita miliki, tetap harus kita syukuri. Lalu, ilmu yang sedikit, maka dan ia tidak mengamalkannya, itu adalah sangat disayangkan. Karena sedikit atau banyak ilmu yang kita miliki haruslah kita sampaikan kepada orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi balighu anni walau ayah. Secara tidak langsung, hadis ini juga menyuruh kita untuk berdakwah walaupun dengan ilmu yang sedikit, karena bila kita mengamalkan ilmu yang kita miliki secara tidak langsung, kita juga akan bermanfaat bagi orang lain jika ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat dan dapat membantu orang lain. Jadi kita harus mengamalkan ilmu walaupun sedikit. Yang selanjutnya ialah tentang wirid. Sebaiknya Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad mengatakan bahwa
sebaiknya berwiridlah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Karena bila kita berwirid dengan tenang, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Namun bila kita berwirid dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, maka akan sedikit manfaat yang kita peroleh. Jadi bila selesai sholat atau lagi sambil jalan menunggu di bis misalnya, kita bisa melaksanakan wirid dan atau mengingat Allah. Namun lakukanlah dengan tenang dan dengan sepenuh hati, karena insya Allah akan mendapat banyak manfaat. Yang ketiga ialah tentang cinta. Cinta di sini tidak hanya kita pahami sebagai cinta kepada lawan jenis, namun juga cinta terhadap yang lainnya. Misalnya cinta kepada barang tertentu. Nah, cinta di sini kita harus mengejarnya dengan sepenuh hati. Karena dalam kalam Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad dikatakan, cinta dengan paksaan tidak akan kekal abadi. Nah, jadi kalau kita memiliki cinta terhadap sesuatu, maka kejarlah dengan hati, bukan dengan paksaan. Karena kalau kita kejar dengan paksaan, misalnya kita suka dengan jam tangan teman kita, tapi kita tidak mampu membelinya, tapi kita sangat cinta dengan jam itu dan kita sangat ingin memilikinya. Jadi kita menghalalkan segala macam cara, yang halal, yang haram, semuanya dihantam untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, itu tidak akan kekal abadi cintanya. Namun bila kita menjalankan cinta itu, meraih cinta itu dengan hati, maka insya Allah cinta itu akan abadi. Misalnya ada yang jatuh cinta dengan lawan jenis, tetapi orang yang dia cintai ini ternyata tidak mencintainya. Bukankah kalau kita mencintai seseorang itu kita ingin membuat dia bahagia? Nah, berarti kita harus mengikhlaskannya. Karena dengan kita mengikhlaskannya, dia akan bahagia, dan tentu Allah akan mengganti orang yang kita cintai itu dengan orang yang lebih baik. Maka marilah kita meraih cinta dengan hati, bukan dengan paksaan. Sampai di sini kalam yang dapat saya sampaikan, tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.